Memahami konsep mati sebelum mati adalah inti dari ma'rifatullah, yaitu pengenalan sejati akan Allah. Ini bukan kematian fisik, melainkan suatu kondisi spiritual di mana seseorang melepaskan diri dari segala bentuk keterikatan duniawi, ego dan hawa nafsu, sehingga hanya menyisakan keberadaan Allah yang hakiki dalam kesadarannya. Hakikat mati. Sebelum mati dalam makrifat, konsep mati sebelum mati sebagaimana yang Anda sampaikan merupakan pijakan fundamental dalam menapaki jalan makrifat. Ini adalah sebuah perjalanan penyucian diri, di mana seorang hamba berjuang untuk mematikan atribut-atribut kemanusiaannya yang fana dan menghidupkan kembali atribut-atribut keilahian yang telah diamanahkan dalam fitrahnya. Kematian yang dimaksud di sini bukanlah berakhirnya kehidupan fisik, melainkan suatu fana atau peleburan diri ke dalam keberadaan Allah yang Maha Esa. Dalam perjalanan ini, seorang salik, penempuh jalan spiritual, berusaha untuk mematikan segala bentuk keberadaan selain Allah dalam hatinya. Ini mencakup kematian terhadap ego, syahwat, keinginan duniawi, kemewahan, dan segala bentuk keterikatan yang dapat menghalangi pandangannya terhadap Allah. Ketika seseorang berhasil mencapai kondisi ini, hatinya akan menjadi cermin yang jernih, mampu memantulkan cahaya ilahi dan menyaksikan wujud hakikinya. Sebab selama seseorang masih terbelenggu oleh keberadaan dirinya, ia tidak akan dapat melihat Allah. Pandangannya akan tertutup oleh hijab-hijab tebal yang diciptakan oleh egonya sendiri. Oleh karena itu, langkah pertama menuju penyaksian Allah adalah dengan mematikan diri sendiri. Ini sejalan dengan kaidah sufistik, barang siapa mengenal dirinya, niscaya ia mengenal Tuhannya. Pengenalan diri yang dimaksud bukanlah pengenalan fisik atau intelektual semata, melainkan pengenalan akan kefanaan dan ketidakberdayaan diri di hadapan keagungan Allah. Ketika seseorang telah mati sebelum mati, ia akan menyadari bahwa tidak ada yang berwujud kecuali Allah, la maujuda illallah. Segala sesuatu selain Allah adalah bayangan, pantulan dari keberadaannya. Dengan demikian, ia akan melihat Allah dalam setiap ciptaan, dalam setiap peristiwa, dan dalam setiap tarikan napasnya. Ini adalah puncak dari tauhid, di mana seorang hamba tidak lagi melihat dua, melainkan hanya satu keberadaan yang maha mutlak. Konsekuensi kebutaan di dunia dan akhirat. Kekhawatiran Anda mengenai kebutaan di akhirat jika tidak pernah menyaksikan Allah di dunia sangatlah relevan dan selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Isra 17 ayat 72, dan barang siapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Ayat ini secara eksplisit menjelaskan konsekuensi dari kebutaan spiritual di dunia. Kebutaan yang dimaksud bukanlah kebutaan fisik, melainkan kebutaan hati dan penglihatan batiniah terhadap kebenaran, petunjuk, dan keberadaan Allah. Seseorang yang hidup di dunia dengan hati yang tertutup, tidak berusaha untuk mengenal Tuhannya, dan tidak mengindahkan ayat-ayatnya, akan dihadapkan pada kebutaan yang lebih parah di akhirat. Makna kebutaan di dunia. Kebutaan di dunia dapat dimaknai sebagai kebutaan hati. Hati yang tidak terbuka untuk menerima kebenaran, tidak merasakan kehadiran Allah, dan tidak tergerak untuk beribadah dan berzikir kepadanya. Hati yang diliputi oleh syahwat, harta, kedudukan, dan segala bentuk kecintaan duniawi akan menjadi buta terhadap cahaya ilahi. Kebutaan akal. Akal yang tidak digunakan untuk merenungkan kebesaran ciptaan Allah, tidak memahami tanda-tanda kekuasaannya, dan tidak mencari ilmu tentang kebenaran. Orang yang hanya menggunakan akalnya untuk urusan dunia semata, tanpa menghubungkannya dengan Sang Pencipta, akan menjadi buta secara spiritual. Dan kebutaan pandangan. Pandangan yang hanya tertuju pada materi dan fisik semata tidak mampu melihat hikmah di balik setiap kejadian dan tidak menyadari keberadaan Allah di setiap sisi kehidupan. Orang yang hanya melihat dengan mata kepala tanpa mata hati akan menjadi buta terhadap dimensi spiritual. Implikasi kebutaan di akhirat. Kebutaan yang lebih parah di akhirat memiliki beberapa implikasi. Kehilangan petunjuk. Di akhirat, ketika setiap jiwa membutuhkan petunjuk dan cahaya untuk meniti titian Syirath al-Mustaqim, orang yang buta di dunia akan kehilangan arah dan tidak memiliki cahaya untuk membimbingnya. Dan menjauh dari rahmat Allah, kebutaan spiritual menghalangi seseorang untuk merasakan rahmat dan kasih sayang Allah. Di akhirat mereka akan semakin jauh dari rahmatnya dan dihadapkan pada azab yang pedih. Tidak mampu melihat wajah Allah.
Puncak dari azab bagi orang yang buta di dunia adalah ketidakmampuan mereka untuk melihat wajah Allah yang maha mulia. Ini adalah kerugian terbesar bagi seorang hamba yang selama hidupnya tidak berusaha untuk mengenal dan mencintai Tuhannya. Hadis Qudsi, barang siapa yang di dunia ini menyibukkan diri dengan selain aku, maka di akhirat aku akan menyibukkannya dengan azab. Hadis ini memperkuat pemahaman bahwa fokus dan orientasi hidup di dunia sangat menentukan kondisi di akhirat. Jika seseorang sibuk dengan hal-hal fana dan melupakan Sang Pencipta, maka ia akan menghadapi konsekuensi yang setimpal. Jalan makrifat menuju penyaksian Allah. Untuk menghindari kebutaan di akhirat dan mencapai penyaksian Allah di dunia, jalan makrifat menawarkan serangkaian amalan dan laku spiritual yang harus ditempuh. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan bimbingan seorang mursyid, guru spiritual yang mumpuni. Tahapan-tahapan penting dalam makrifat. Taubat, penyucian diri. Langkah pertama adalah taubat nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh dari segala dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Taubat membersihkan hati dari kotoran-kotoran spiritual yang menghalangi pandangan terhadap Allah. Ini berarti meninggalkan segala perbuatan maksiat, menyesali kesalahan yang telah lalu, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Firman Allah dalam surah At-Tahrim 66, ayat 8, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Zuhud, melepaskan keterikatan dunia. Zuhud adalah sikap tidak bergantung dan tidak terikat pada harta benda duniawi, kemewahan dan kedudukan. Ini bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan meletakkan dunia di tangan bukan di hati. Dengan melepaskan keterikatan dunia, hati menjadi lapang dan siap untuk menerima cahaya ilahi. Zuhud adalah memandang dunia ini sebagai jembatan menuju akhirat, bukan sebagai tujuan akhir. Hadis riwayat Tirmizi. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau penyeberang jalan. Riyadah, latihan spiritual. Riyadah adalah serangkaian latihan spiritual yang bertujuan untuk mengendalikan hawa nafsu, menguatkan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini dapat berupa puasa sunnah, syalat malam, zikir, tafakkur, merenung, dan khalwat, mengasingkan diri untuk beribadah. Riyadah membantu membersihkan hati dari bisikan-bisikan syaitan dan mengarahkan seluruh fokus kepada Allah. Tafakkur, merenung. Tafakkur adalah perenungan mendalam tentang kebesaran Allah melalui ciptaannya, ayat-ayat Al-Quran, dan peristiwa-peristiwa kehidupan. Dengan tafakkur, seseorang dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di mana-mana dan merasakan kehadirannya dalam setiap detail alam semesta. Ini membuka mata hati dan memperkuat keyakinan. Firman Allah dalam surah Ali Imran 3 ayat 191, yaitu, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Zikir, mengingat Allah. Zikir adalah amalan mengingat Allah secara terus-menerus, baik melalui lisan, hati, maupun perbuatan. Zikir membersihkan hati, menenangkan jiwa, dan membangun kesadaran akan kehadiran Allah. Zikir yang paling utama adalah zikir hati, di mana seseorang merasakan kehadiran Allah dalam setiap detak jantungnya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah 2, ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Muraqabah, pengawasan diri. Muraqabah adalah kondisi di mana seorang hamba senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam setiap gerak-geriknya, baik lahir maupun batin. Kesadaran ini mendorongnya untuk selalu berbuat kebaikan dan menghindari kemaksiatan, karena ia menyadari bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui segala sesuatu. Muraqabah menumbuhkan rasa malu kepada Allah dan mendorong seseorang untuk selalu memperbaiki diri. Musyahadah, penyaksian. Puncak dari perjalanan makrifat adalah musyahadah, yaitu penyaksian Allah dengan mata hati. Ini bukan penyaksian secara fisik, melainkan penyaksian spiritual yang melampaui batas-batas indera.
Musyahadah adalah anugerah dari Allah kepada hambanya yang telah mencapai tingkat kesucian dan kedekatan yang tinggi. Dalam musyahadah, seorang hamba tidak lagi melihat dirinya, melainkan hanya melihat Allah. Hadis riwayat Muslim, hadis Jibril. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis ini menggambarkan tingkatan tertinggi dalam beribadah, yaitu ihsan, yang sejalan dengan makna musyahadah dalam makrifat. Konsep la maujuda illallah, tidak ada wujud kecuali Allah. Pernyataan la maujuda illallah adalah inti dari tauhid wujudiyah, yaitu kesadaran bahwa hanya Allah yang maha wujud. Segala sesuatu selain Dia adalah fana, nisbi, dan tidak memiliki wujud hakiki. Ini adalah pemahaman yang mendalam tentang kemutlakan Allah dan kefanaan alam semesta. Penjelasan mendalam. Allah adalah al-wujud al-haq, wujud yang hakiki. Hanya Allah yang memiliki wujud yang sempurna, azali, tanpa permulaan, abadi, tanpa akhir, dan tidak bergantung pada apapun. Keberadaannya mutlak dan tidak dapat dibayangkan atau diserupakan dengan apapun. Makhluk adalah wujud nisbi, wujud relatif. Segala ciptaan termasuk manusia adalah wujud nisbi. Keberadaan mereka bersifat sementara, bergantung pada Allah dan tidak memiliki eksistensi mandiri. Mereka adalah pantulan dari wujud Allah, seperti bayangan yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya benda yang memantulkannya, fana dan baqa. Dalam perjalanan makrifat, seorang salik berusaha untuk mencapai kondisi fana fillah, yaitu peleburan diri ke dalam Allah. Dalam kondisi ini, ia menyadari bahwa keberadaan dirinya adalah tiada di hadapan wujud Allah yang maha agong. Setelah fana, ia akan mencapai baqa billah, yaitu keberadaan kembali dengan Allah, di mana ia melihat Allah dalam segala sesuatu dan segala sesuatu adalah manifestasi dari Allah. Firman Allah dalam surah Ar-Rahman 55, ayat 26 dan 27, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ayat ini menegaskan kefanaan segala ciptaan dan kekekalan wujud Allah. Ini adalah fondasi dari konsep la maujuda illallah, di mana hanya wajah Allah yang kekal abadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Qudsi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, aku adalah pendengarannya yang ia mendengar dengannya, dan penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan tangannya yang ia memukul dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Jika ia meminta kepadaku, aku akan memberinya. Jika ia berlindung kepadaku, aku akan melindunginya. Hadis ini menggambarkan kedekatan luar biasa yang dapat dicapai seorang hamba dengan Allah melalui amalan-amalan spiritual. Ini adalah manifestasi dari la maujuda illallah, di mana sang hamba merasakan bahwa Allah adalah segala-galanya dalam dirinya, bahkan dalam gerak-geriknya. Ini bukan berarti Allah menjadi bagian dari makhluk, tetapi bahwa makhluk menjadi alat bagi kehendak Allah. Penyaksian Allah. Bukan dengan mata kepala penting untuk dipahami bahwa penyaksian Allah yang dimaksud dalam makrifat bukanlah dengan mata kepala fisik, melainkan dengan mata hati, basyirah. Allah tidak dapat dilihat oleh indera penglihatan manusia karena Dia maha suci dari segala bentuk materi dan dimensi. Firman Allah dalam surah Al-An'am 6, ayat 103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa Allah tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Ini adalah penegasan bahwa penyaksiannya bersifat spiritual, bukan material. Bagaimana penyaksian hati terjadi? Penyaksian hati adalah suatu kondisi spiritual di mana seorang hamba merasakan kehadiran Allah begitu kuat dalam dirinya, sehingga seolah-olah ia melihatnya. Ini adalah buah dari kesucian hati, kedekatan dengan Allah, dan fana terhadap diri sendiri. Dan penyaksian dalam ayat-ayatnya, melihat Allah dalam setiap ciptaannya. Ketika seseorang melihat keindahan alam, keteraturan alam semesta, atau keajaiban penciptaan manusia, ia merasakan kebesaran dan kekuasaan Allah. Penyaksian dalam hati nurani. Merasakan bisikan kebenaran dan petunjuk dari Allah dalam hati nurani. Ketika hati telah bersih, ia menjadi peka terhadap ilham dan isyarat-isyarat dari Allah. Penyaksian dalam kekuasaannya.
menyaksikan tangan kekuasaan Allah dalam setiap peristiwa yang terjadi. Baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan, ia menyadari bahwa semua adalah kehendak Allah. Penyaksian dalam kasih sayangnya, merasakan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah dalam setiap nikmat yang diberikan, bahkan dalam ujian sekalipun. Penyaksian dalam kehendaknya, menyerahkan sepenuhnya diri kepada kehendak Allah. Tidak ada lagi kehendak diri sendiri, melainkan hanya kehendak Allah yang berlaku. Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Hadis ini menekankan bahwa fokus Allah adalah pada hati manusia. Hati yang bersih, tulus, dan penuh dengan kecintaan kepada Allah adalah hati yang mampu melihat Allah. 30.000 karakter. Penutup, membangun kesadaran makrifat dalam kehidupan sehari-hari. Mencapai tingkatan makrifat bukanlah sekadar teori atau konsep abstrak, melainkan sebuah jalan hidup yang harus diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Ia membutuhkan dedikasi, kesabaran, dan perjuangan tanpa henti. Dapat membawa pose makrifat dalam kehidupan, dan ikhlas dalam setiap amalan. Setiap perbuatan, baik ibadah maupun aktivitas duniawi, harus dilandasi dengan keikhlasan semata-mata karena Allah. Menjauhkan diri dari riya, pamer, dan sumah mencari popularitas adalah kunci untuk membersihkan hati dan mengarahkan fokus kepada Allah. Ketika seseorang beramal semata-mata karena Allah, ia akan merasakan kedekatan yang luar biasa dengannya. Firman Allah dalam surah Al-Bayyinah 98 ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Seorang ahli makrifat selalu berprasangka baik kepada Allah dalam setiap situasi, baik suka maupun duka. Ia meyakini bahwa setiap kejadian adalah bagian dari rencana Allah yang maha bijaksana, dan di balik setiap musibah pasti ada hikmah yang tersembunyi. Prasangka baik ini menumbuhkan ketenangan jiwa dan menguatkan tawakal. Hadis Qudsi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Tawakal, berserah diri penuh. Setelah berusaha semaksimal mungkin, seorang hamba harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah atas hasil akhirnya. Ia menyadari bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan izinnya. Tawakal menghilangkan kecemasan dan ketakutan, karena ia yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Firman Allah dalam surah At-Talaq 65 ayat 3. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Dan sabar dan syukur. Sabar dalam menghadapi cobaan dan syukur atas nikmat adalah dua pilar penting dalam jalan makrifat. Kesabaran mengajarkan seorang hamba untuk menerima takdir Allah dengan lapang dada, sementara rasa syukur menumbuhkan kesadaran akan limpahan karunia Allah yang tak terhingga. Keduanya adalah tanda kematangan spiritual dan kedekatan dengan Allah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah 2 ayat 153, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Firman Allah dalam surah Ibrahim 14 ayat 7. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mahabbah, cinta kepada Allah. Puncak dari perjalanan makrifat adalah mahabbah, yaitu kecintaan yang mendalam kepada Allah melebihi segala sesuatu. Ketika hati telah dipenuhi dengan cinta kepada Allah, segala perbuatan menjadi ibadah, dan setiap kesulitan menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Cinta ini akan mendorong seseorang untuk selalu mengingat Allah, menaati perintahnya, dan menjauhi larangannya. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah 5 ayat 54, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin,
yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Memandang setiap makhluk dengan kasih sayang. Seorang ahli makrifat akan melihat setiap makhluk sebagai ciptaan Allah dan manifestasi dari asma dan sifatnya. Oleh karena itu, ia akan memperlakukan setiap makhluk dengan kasih sayang, kebaikan, dan empati. Ini adalah bukti dari pengenalan yang mendalam akan Allah, karena ketika seseorang mencintai pencipta, ia juga akan mencintai ciptaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kasihani yang di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihi kalian. Kesimpulan memahami konsep mati sebelum mati dan mengimplementasikannya dalam hidup adalah jalan yang menjanjikan penyaksian Allah di dunia, bukan dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati. Ini adalah proses penyucian diri yang berkelanjutan, mematikan ego dan menghidupkan kesadaran akan keberadaan Allah yang maha mutlak. Dengan menempuh jalan makrifat ini, seorang hamba dapat terhindar dari kebutaan spiritual di dunia, yang pada akhirnya akan membawa pada kebutaan yang lebih parah di akhirat. Sebaliknya, dengan hati yang terang dan mata hati yang terbuka, ia akan senantiasa merasakan kehadiran Allah, menemukan ketenangan sejati, dan mencapai puncak kebahagiaan dalam hidup ini dan di akhirat kelak.